Kalau sebelumnya Islam, sekarang Kristen. Oh, jadi murtad. Bagus. Ini saya pingin tanya pertanyaan yang tadi, Bang. Tadi kan Muslim pindah ke agama Kristen, nyembah anak Maria, gitu ya. Saya pingin tahu, ada tidak di dalam kitabnya orang Yahudi bercerita tentang agama Romawi? Ada, Pak. Ya, coba bisa tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi yang membahas tentang agama Romawi? Itu di Al-Maidah ada, itu di Al-Maidah. Bukan, kitabnya orang Yahudi, Pak. Bukan kitabnya orang Islam. Iya, sesungguhnya telah kafirlah. Ya kan? Ya Yang kan? saya Al-Maidah 17:18 telah kufurlah, ya kan? Itu kan ada terjadi di situ. Di situ bocor di Quran. juga ini, bocor. Pak, yang saya tanya. Abang tadi sebutkan katanya Quran itu mukjizat terbesar. Yang Ya saya kan? tanya, Bung, yang saya tanya, agama Yahudi punya kitab, namanya Iya, Taurat, agama Yahudi. Zabur, Injil, Yeremia, Samuel, Daniel. Ya. Yang saya tanya, di kitab-kitab orang Yahudi ini ada nggak bercerita tentang agamanya orang Roma? Nggak ada, agamanya orang Roma nggak ada. Emang Isa itu orang Roma? Bukan, kita tidak bercerita tentang Isa, kita bercerita tentang Kristen. Agama yang Anda pindahi sekarang yang kita bahas. Ya, Yesus kan? Anda meninggalkan agamanya Yesus menuju ke agamanya Paulus. Nah, saya tanya, ada tidak Paulus itu membawa ajaran Yesus, Bang. Kalau di mana Paulus, Yesus? Islam nggak ada. Di mana Paulus, di mana Yesus mengajarkan tentang penyembahan terhadap tumbal yang mati di atas tiang salib? Bro harus lihat Alkitab itu dari awal sampai akhir, baca dari awal. Makanya saya tanya, Anda kan sudah baca, Anda kan sudah baca. Anda sudah baca belum? Anda sudah baca belum? Orang Kristen gugu kan, pernah ngomong gugu kan? Anda sudah baca Anda belum? pernah ngomong Kristen gugu kan? Ya, Anda betul. lihat Al-Quran Anda enggak? Iya, Di betul. Al-Quran ada, bro. Iya, makanya saya katakan sama saudara. Ya, makanya saya tanya sama Anda. Anda sudah baca kitabnya Anda kan? Dari Kejadian sampai Wahyu. Udah. Ada tuh di Al-Quran. Oke. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan di dalam kitab yang Anda baca ada tertulis Yesus mengajarkan menyembah kepada tumbal yang dipersembahkan rabi-rabi Yahudi di atas tiang salib. Silakan. Tidak menyembah kepada tumbal. Di mana tumbalnya? Faktanya Anda menyembah kepada tumbal. Tumbalnya, bro. Yesus itu tumbal. Mau kemana Anda? Gak ada, bro, tumbalnya. Lah, siapa yang jadi korban di atas tiang salib? Siapa yang menjadi korban di atas tiang salib? Dengar. Siapa yang menjadi korban di atas tiang salib? Iya, itu namanya penebusan. Tebusan apa? Di mana? Di mana ada, dengar. Di mana ada di kitabnya agama Yahudi mempersembahkan manusia? Di mana? Itu namanya korban binatang, itu tidak. Sejak kapan Yesus menjadi binatang? Sejak kapan? Dia anak manusia, bro. Nah, kenapa Anda katakan dia binatang? Yang menebus kita tuh anak manusia. Iya, kenapa Anda mengatakan dia binatang? Kenapa? Lebih tinggi dari binatang. Oh, lebih tinggi dari binatang. Lebih Terus tinggi kenapa? dari binatang. Terus yang saya tanya, di mana di kitabnya agama Yahudi, di mana di kitabnya agama Yahudi mempersembahkan manusia? Di mana itu? Ini sudah tidak berbicara tentang Yahudi, karena keselamatan itu dibuka buat segala bangsa. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat yang terang yang besar. Ya sudah, kalau begitu Yesus di mana mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah mengimani tumbal yang dipersembahkan di atas tiang salib? Yesus tidak mengajarkan itu. Nah, tapi bagus. Yesus datang untuk menjadi jalan, bro. Berarti Anda sudah jawab. Ternyata Yesus tidak mengajarkan. Dia berarti membenarkan Taurat. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Dia membenarkan Taurat. Islam sempurna karena apa? Karena Isa.
Anda sudah menjawab Ya, kalian berjalan bahwa di Taurat ternyata atau di- Yesus tidak pernah mengajarkan mengimani menyembah tumbal yang mati di atas tiang salib. Lalu siapa yang mengajarin Anda menyembah tumbal? Siapa yang ngajarin Anda menyembah tumbal di atas tiang salib? Yang ngajarin Anda menyembah tumbal yang mati di atas tiang salib itu siapa? Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus disebut prospero. Artinya dipersembahkan. Tumbal. Dipersembahkan berarti tumbal, ditumbalkan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah tumbal? Yesus mengajarkan menyembah Allah. Anda justru menyembah tumbal. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan saudara meninggalkan Islam menuju penyembahan terhadap tumbal? Jawab. Pertanyaan saya Anda dengarkan. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah kepada tumbal? Jawab. Kita tidak enggak menyembah kepada tumbal, bro. Menyembah kepada Yesus kagak? Tunggu, menyembah kepada Yesus kagak? Yesus kan yang menjadi perantara kita. Oke. Sekarang Anda mengakui menyembah Yesus, tapi keberadaan Yesus itu, dengar, jangan kamu bawa-bawa, jangan kamu bawa-bawa Al-Quran. Anda bilang mujizat, sempurna di mana? Jalan Isa yang sempurna, bro. Apa sempurnanya? Apa sempurnanya ketika dia menjadi tumbal? Dia menyempurnakan Taurat, bro. Bagaimana, dengan cara apa dia menyempurnakan Taurat? Dengan cara apa? Dengan cara apa dia dengan cara apa? Dengan cara apa sih ini? Kamu bangsa yang haram. Kamu nggak layak dihalalkan di Ali Imran 50. Apa bacanya Bangsa di sana, Bung? dalam gelap melihat terang yang besar. Apa coba bacanya di Ali Imran itu apa? Coba bacakan ke saya. Itu kan mengenai Isa, mengenai Yesus. Iya, baca. Saya ingin dengar. Baca. Saya ingin dengar. Bro. Saya nggak bawa, harus naik ke atas tempat belajar. Gitu. Nah sekarang, oke, baik. Nggak usah bahas Al-Quran berarti karena kamu nggak tahu. Sekarang begini, di mana Yesus? Diam dulu. Di mana Yesus mengajarkan menggenapi Taurat dengan cara menjadi tumbal? Di mana tuh? Kan ada anak manusia harus mati, harus menderita. Iya, itu ucapan siapa? Yesus. Itu ucapan siapa? Tertulis di mana? Barang siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Ya di kitab Injil, Mas Bro. Injil mana, Mas Bro? Searching dong, Mas Bro. Googling. Searching, Mas Bro. Sekarang sudah tidak ada lagi kitab Injil, Mas Bro. Yang kamu anggap Injil itu adalah karangan-karangan Romawi, Mas Bro. Yesus tidak mengenal Lukas. Dengar. Yesus tidak pernah. Dengar. Suara saya lebih besar daripada suaramu, oke? Kamu tenggelam. Dengarkan. Yesus tidak mengenal Injil Lukas. Yesus tidak mengenal Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Kenapa kau jadikan kitab-kitab itu sebagai sumber imanmu sementara Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab itu? Kenapa? Kekristenan itu kesaksian, makanya ada syahadat kan? Ya. Aku bersaksi. Berarti kesaksian. Jangan kau katakan kau beriman karena Injil. Jangan kau katakan. Quran itu suratan. Quran itu surah bacaan yang terbuka. Itu selebaran yang dilepaskan para rasul. Baik. Sudah? Kau katakan kamu katakan kitabmu adalah kitab kesaksian. Oke ya? Betul ya? Siap.
Oke. Benar. Siapa yang menyaksikan Yesus berfirman kepada Lukas? Iya, itu kan dia menerima kesaksian dari mulut ke mulut, Mas Bro. Mas Bro. Lukas pun termasuk dalam 70 murid. Lukas pun termasuk dalam 70 murid. Lukas murid dari Paulus. Para. Ternyata kitab sucimu itu tidak jelas. Al-Quran itu suruh percaya kitab sebelumnya. Aduh, para. Ternyata kitabmu yang itu membenarkan, yang adalah kebenaran. Al-Quran isinya seperti itu, Mas Bro. Jangan saya sesat, bacakan. Mas Bro. Saya bacakan samamu ya. Saya bacakan. Sesat, kasihan. Saya bacakan samamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ini Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yakuluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Aydihim, bukan aydihim, aydihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dari mana Lukas mendapatkan catatan-catatan yang begitu tebal? Dari mana Paulus mendapatkan 14 buku, 14 kitab? Dari mana ilmunya? Siapa yang berfirman kepada dia? Ya itu kan kesaksian, Mas Bro. Saling kesaksian berarti bukan wahyu. Berarti bukan wahyu dari Allah. Kalau dibilang ayat-ayat jualan, itu yang ada di Al-Quran malah. Quran kan pretelan. Berarti sudah sangat jelas bahwasanya kamu menjawab dengan gamblang, tulisan-tulisan yang ada di dalam kitabmu itu adalah tulisan-tulisan dari hasil penyelidikan terhadap saksi-saksi. Ini kalau sekarang dituliskan sebuah clipping seperti itu apa namanya? Karya apa namanya? Karya apa namanya itu? Karya tulis. Namanya kesaksian. Karya barangan. Sekarang karya sastra itu namanya. Itu semua kan yang diterima Muhammad. Terus? Itu kan semua yang diterima Muhammad. Iya, itulah kenapa Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Karena Yesus itu nyuruh pilih Islam gitu loh. Susah banget sih ngerti. Yesus, Bro, Isa Sangkala. Lah itu dia. Yesus itu nyuruh pilih Islam. Kenapa bukan Kristen? Di mana Yunani Kristen? Di mana dalilnya Yesus Sangkalam? Di mana? Di mana dalilnya? Menjadi satu umat. Di mana dalilnya Yesus Sangkalam? Al-Maidah 48. Itu menjadi satu umat di dalam Alkitab. Penyembah manusia tumbal, penyembah tumbal, dengarkan. Penyembah tumbal, dengarkan penyembah tumbal, dengarkan. Saya tanya samamu di mana? Penyembah tumbal yang ditumbalkan orang Roma di atas tiang salib, dengarkan. Di mana kau sebutkan? Di mana kau dapatkan ilmu Yesus itu adalah sangkalam? Di mana? Iya kan Isa. Nenekmu kiper. Iya kan Isa. Dasar. Saya tanya Yesus bukan Isa, koclok. Yang saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus bukan Isa. Tahu kau? Yang saya tanya Yesus, tokoh fiktif buatan Romawi. Paham gak? Yesus sama Isa beda jadinya. Beda. Yesus itu dengar. Dengarkan. Dengarkan Bahlul, suaramu tenggelam. Bahlul, dengarkan. Dengarkan biar kau teriak suaramu ndak kedengaran. Oke?
sekarang saya tanya samamu, Yesus itu nama aslinya adalah Zeus, jelmaan dewa matahari, menurunkan anaknya namanya Zeus, menjadi dewanya orang Roma. Roma sebelum Kristen adalah penyembah matahari. Ketika kemudian nenek moyang mereka menyembah dewa matahari, mereka tidak punya kitab suci. Setelah mereka mengkanon kitabnya orang-orang Parisi, diloloskan beberapa kitab yang cocok dengan keadaan ajaran nenek moyang mereka. Maka kitab-kitab yang diloloskan di kanonik kitab itu, muncul 4 kitab yang sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Dewa mereka nusul menjadi manusia, dan agama yang mereka sebut adalah Kristen. Tuhan mereka bernama Zeus, sekarang menjadi Yesus. Paham kau? Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan Yesus. Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan Kristen. Tidak ada hubungannya kitab Injil dengan perjanjian baru. Tidak ada hubungannya Allah dengan teos sembahan orang Romawi. Paham kau? Huh? Yesus itu adalah tokoh fiktif. Yesus tokoh fiktif buatan Romawi. Paham kau? Fiktif ada di Al-Quran. Tidak, yang ada di Al-Quran itu ada Nabi Isa alaihi salam, bukan Yesus tumbal yang mati di atas tiang salib. Paham gak? Kalau dulu ada internet, ada TV, ada media sosial gitu. Ya udah buktikan aja Nabi Isa itu bikin rugi pedagang babi di Israel. Buktikan aja. Ada nggak Nabi Isa bikin rugi pedagang babi di Israel? Ngebunuh 2000 babi nggak diganti rugi? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah beda lah. Gimana sih? Yesus itu tokoh fiktif. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu Yesus, nggak ada. Paham? Saya Bang Suma kita udah pernah ketemu berapa kali. Mungkin dia makanya Dewan Wahyu. Makanya kamu keok terus. Ditanya apa jawab apa. Saya ditendang terus. Guru, kita dengar produktor aja lah, Guru. Karena Coba begini, produktor aja. otakmu bocor. Di otakmu bocor. Orang bicara kau ngomong juga. Bocor otakmu. Itu si bungsu yang hilang, yang tersesat. Islam si bungsu yang hilang, yang tersesat. Kristen itu, dengarkan saya, dengarkan. Orang-orang dengar. Saya tanya samamu sekarang. Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Itu gambaran Bang Juma, gambaran. Nenekmu kiper, gambaran apa? Televisi hitam putih. Gambaran. Memang Gambaran apa? Gambaran apa? Kau mana ada? Mana kitab Taurat di Al-Quran? Mana ada kitab Taurat di Al-Quran? Itu Syariah. Dasar bahlul. Ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi. Udah, saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Guruna ini Dewan Wahyu, Guruna. Iya tahu. Saya tanya samamu. Dari mana orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi? Di mana kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi? Kenapa bisa ada di dalam agamamu kitabnya Yahudi? Jawab. Isa itu menurut Al-Maidah 4. Saya tidak tanya tentang Nabi Isa, kucluk. Saya tanya Kristen agama Roma yang tanggal 25 Desember merayakan hari lahirnya Dewa Horus. Tentang Isa, Bang Bos, Bang Bro.
saya tidak Bang tanya Bro, tentang saya kan Al-Quran. bikin ajaran Islam Yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi kenapa ada di dalam agama orang Roma, penyembah kurban? Jawab. Bang Bro, gabung Islam sejati aja Bang Bro. Saya tanya samamu, dari mana penyembah-penyembah korban itu mengambil kitabnya agama Yahudi? Dari mana ilmunya maksudnya? Jadi begini Bang Bro, gimana? Saya baca tuh dari kejadian sampai wahyu, dari kejadian sampai habis perjanjian lama tuh, ya kan, di mana bangsa ini tegar tengkuk, ya kan? Terus Allah yang nyata, lari selalu ke patung sampai Sulaiman yang kalian bilang itu nabi pun akhir hidupnya itu menyembah berhala. Iya, pertanyaan saya apa? Kenapa kitabnya agama Yahudi ada di dalam agama Romawi? Jawab. Iya, karena di situ garis besarnya. Apa? Garis besar apa? Dinubuatkan. Mana ada nubuatan tentang agama Romawi di kitabnya orang Yahudi mana? Orang pas Muhammad hadir aja dikirain. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Kucluk. Kucluk. Kenapa ke Nabi Muhammad? Yang kita bahas Yahudi Kristen. Yang kita bahas Yahudi Kristen, kucluk. Kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabnya orang Kristen nempel? Karena di situ bagian dari nubuatan. Nubuatan di mana? Di mana di kitabnya orang Yahudi dinubuatkan agama Kristen penyembah manusia ini di mana? Di mana? Ya, dari Adam juga udah dari Adam jatuh ke dalam dosa sudah. Saya tidak suruh kamu berasumsi. Saya tanya di mana nubuatan di kitabnya orang Yahudi tentang agama Romawi penyembah korban. Itu bukan agama Romawi, abang bro, abang bos. Lah itu namanya nama-nama Roma, Yesus. Lu kira Yesus nama Yahudi? Gimana sih? Itu memang Roma, tapi enggak, itu nama Tuhan lu, siapa nama Tuhan lu? Lu kok nggak ngerti sih? Nama Tuhan lu siapa? Oi, IWG. Nama Tuhan lu siapa? Yesus. Yesus ini bahasa apa? Yesus ini. Namamu yang kau berikan kepada. Yesus ini bahasa apa? Yesus ini bahasa apa? YHWH. Ya. Lah itu ya Yesus tuh bahasa apa? Tuhannya orang diambil, Tuhannya mau jujur nih guruna nih. Tuhannya gimana dia nih? Dipakai nenekmu kiper. Tuhanmu itu Zeus. Tuhanmu itu Zeus. Father Yahudi atau itu Tuhanmu, Father. Kenapa kau bawa agama Tuhannya orang Yahudi? Tuhannya orang Yahudi itu tidak ada hubungannya dengan agamamu. Ajaran para rasul, kabar gembira. Tentang kabar gembira, bukan berdiri di atas dua perahu. Itu sesat berjamaah. Turunkan sampah, turunkan. Kasian. Sampah turun. Tidak ada gunanya kita berdiskusi. Kita coba untuk merangsang otaknya berfungsi, nggak bisa. Susah. Otaknya sudah banyak kelilit lemak babi. Susah untuk diperbaiki lagi. Ruwet. Otaknya penuh dengan cacing tanah. Cacing pitah. Terlalu banyak makan babi. Ruwet. Babi itu enak, Bang. Yes. Makanya itu diharamkan. Orang yang punya iman pada Allah ketika datang perintah untuk tidak melakukan sesuatu, orang berakal pasti tidak akan memakannya meskipun itu enak. Karena tapi Tuhan itu harus yang muslim banyak juga yang makan, Bang. Iya, berarti mereka melanggar. Tidak ada hubungan. Namanya perintah Allah. Siapa yang melanggar? Mau Islam, mau Kristen, sama-sama bahlul. Oh iya. Yes. Bahlul itu namanya. Kalau ada perintah jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, terus dimakan. Bukan jadi halal karena dia Islam. Makan babi. Enggak bisa. Yang namanya haram ya haram. Iya, tapi enak, Bang. Apalagi BPK itu, Bang. Memang itu enak. Menurut teman-teman saya makan babi enak.
kalau tidak enak, tidak mungkin. Sekarang saya tanya samamu, ada nggak dalilnya haram itu kotoran manusia dimakan? Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Karena tidak akan mungkin ada yang makan kotoran manusia. Justru yang enak-enak itu yang ingin dilihat oleh Allah. Siapa di antara mereka yang taat kepada perintahku, maka dibuatlah daging babi itu enak. Orang yang lebih mendahului nafsunya pasti melanggar perintah Tuhan. Ada bang yang makan kotoran manusia di kitabnya orang Kristen. Dua raja-raja 1. Dua raja-raja 18-27 itu. Itu Tuhannya yang nyuruh ya? Atau nabinya ya? Nabinya nyuruh. Apa katanya bang? Apa isinya? Baca. Dua raja-raja itu. Dua raja-raja 18-27 itu. Aku lagi di luar. Kata-kata ini aku katakan kepada tuanku atau kepadamu saja. Bukankah kepada orang yang duduk di atas tembok yang sedang makan tai dan minum kencingnya sendiri bersama kamu? Itu pesta makan tai di kitabmu ada itu. Dua raja-raja. Itu kan persepsi abang, itu kan membahasnya itu kan persepsi abang-abang. Aku cuma bacain, bukan saya tidak berpendapat. Memang abang membacain, tapi kan abang menangkapnya caranya berbeda. Gitu. Bar. Zina enak nggak, Bar? Zina enak nggak? Zina enak nggak? Kalau bertanya secara nafsu duniawi ya enak. Nah itulah kenapa nggak Yesus larang kan ya? Sama kayak babi. Apa gitu cuma nggak dilarang. Aku Taurat kan ada itu. Kalian orang Muslim kok membahas Kristen, lucu kalian. Taurat, kalian kalau Taurat udah mana mungkin percaya kau sama orang Kristen kitabnya, bro. Efesus 2:15 dong. Enggak usah kau bahas dengan kematiannya di kayu salib, maka sudah dibatalkanlah hukum Taurat beserta segala ketetapan dan ketentuan. Menteri Agamamu, coba artikan Alkitab itu langsung, Al-Quran itu, biar bisa kami lawan situ. Situ belum bayang-bayang kau tidak bisa. Coba artikan bilang, mulai besok sekarang bilang Menteri Agama bikin ke bahasa Indonesia semua. Tidak bisa. Kami lawan gitu. Ini kau bahas Alkitab aja Alkitab. Kau Muslim. Kalau gini loh. Podanatur. Lo kan punya roh. Ya, Roh Kudus suruh kasih berbahasa Arab kan bisa. Al-Quran itu tidak harusnya bisa diartikan dalam bahasa negara karena banyak sesuatu yang tersembunyi di Al-Quran. Ya kayak gini contohnya ya. Kita bahasa Sunda. Tiserele apa bahasa Indonesianya? Tiserele. Nggak tahu. Nggak tahu. Tigubrak apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya apa? Badakohok, wadahuut apa bahasa Indonesianya coba? Nggak tahu juga. Si barakokok bahasa Indonesianya apa? Tijalingke apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu juga. Apa ya? Tisu. Tikusruk apa bahasa Sundanya? Nggak tahu ya? Bahasa Indonesia nggak tahu. Nah itu ya. Ada 5 bentuk kata dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia cuma jatuh bahasa Indonesianya. Bayangin. Apa kabar bahasa Arab? Gitu loh my brother. Bukan karena banyak yang disembunyikan bang ya dalam Quran. Dalam bahasa Arab itu satu kata bisa bermakna banyak banget di Indonesianya. Sama kayak bahasa Sunda gitu. Berbanyak-banyak kata, Indonesia cuma bisa bikin jatuh. Yang disembunyikan itu kitabmu mana original teksnya? Oh, bukan. Saya berpikirnya di Al-Quran itu tersembunyi bahwa kebenaran itu ada di. Justru yang saya tanya original teks kitabmu mana? Kok disembunyikan? Original ya ada yang di Alkitab sekarang yang saya yakini. Bahasa Indonesia aja pun bahasa Indonesia itu kita tidak tahu aslinya kayak mana. Kok disembunyikan? Itulah kelebihannya Alkitab karena bagaimana bisa dikatakan lebih sementara kita tidak tahu seperti apa aslinya? Ayo. Ya itu kan kepercayaan masing-masing loh. Kok larinya ke kepercayaan masing-masing? Kalau Al-Quran aslinya disertakan. Nah, terserah kalian mau terjemahkan apa saja silakan sesuai dengan kaidah ilmu. Nah sekarang bagaimana kau tahu bahwa kita bagaimana orang mau terjemahkan Al-Quran sedangkan bahasanya bahasa Arab? Kan sudah ada terjemahannya, kucluk. Kan sudah ada terjemahannya.
Kan sudah ada terjemahannya. Kalau terjemahannya keliru, lihat aslinya. Apakah sesuai atau tidak? Nah sekarang, kalau terjemahan kitabmu, bagaimana bisa ditahu bahwa terjemahannya benar? Bagaimana bisa ditahu bahwa terjemahan kitabmu sudah benar? Sekarang saya tanya balik, bagaimana apakah Anda sudah menjawab? Apakah Anda sudah menjawab pertanyaan saya sampai Anda bertanya lagi? Kutanya samamu. Bagaimana bisa dipastikan terjemahan kitab Anda sudah benar kalau tidak disertakan aslinya? Bagaimana bisa tahu? Benarlah Bang, karena itu para ahli kitab di Indonesia yang nerjemahin. Dari mana Anda bisa tahu bahwa terjemahan itu sudah benar sesuai dengan aslinya? Dari mana Abang tahu bahwa terjemahan di Al-Quran itu sama dengan bahasa Arabnya? Abang. Nah ini sudah ada terjemahannya lengkap, bahasa Arabnya lengkap. Tinggal kamu terjemahkan. Fawailul lilladzina. Apa artinya itu? Apa artinya? Siapa yang menjamin itu sesuai dengan bahasa Arabnya? Lah ini fa artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ya, Pak, ini gurunda, talaki. Iya talaki. Nah, sekarang begini, kami ketika ada terjemahan disertakan bahasa Arabnya, tinggal dikaji benar enggak ini bahasa Arabnya sesuai dengan terjemahan. Iya, siapapun bisa kemudian menelaah apa arti daripada bahasa Arabnya. Kenapa? Karena diikutkan bahasa aslinya. Contoh, kita kasih contoh, kita ambil surah Al-Baqarah ayat kedua misalnya. Di situ tertulis artinya adalah itu. Apa bahasa Arabnya itu? Zalika. Apa bahasa aslinya? Zalika. Habis zalika apa? Kitab. Apa bahasa yang digunakan di Indonesia? Kitab. La. Apa kata la itu dalam bahasa Indonesia? Tidak. Nah, ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi kita bisa tahu zalikal kitabu la raiba. Apa artinya raiba? Keraguan. Fihi artinya apa? Di dalam. Hudan apa artinya? Petunjuk. Lil muttaqin apa artinya? Bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahasa Indonesianya, itu kitab tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahasa Arabnya lengkap, bahasa Indonesianya tersedia. Sekarang saya tanya samamu, bagaimana bisa Anda mengatakan orang yang mengerti bahasa Arab? Terus bagaimana orang yang tidak mengerti bahasa Arab? Lah, yang tidak mengerti bahasa Arab ada yang mewakili mereka, yaitu mereka yang bisa bahasa Arab. Sekarang saya tanya samamu, bagaimana bisa dengarkan wahai otak bocor, dengarkan otak bocor, dengarkan otak bocor, dengarkan. Kalau Al-Quran yang disertai bahasa Arabnya saja kamu ragukan, bagaimana dengan kitabmu yang sudah tidak ada bahasa Yunaninya? Kucluk. Kucluk. Jadi kitab kami salah gitu Bang? Iya, siapa yang mengatakan salah? Saya cuma mengatakan bagaimana Anda bisa mengatakan terjemahannya sudah benar sementara Anda tidak pernah melihat aslinya kayak mana? Jawab. Kalau dalam persepsinya memang salah, siapa yang harus disalahkan? Apakah kami yang membaca ini berdosa gitu? Saya ulang lagi. Bagaimana Anda bisa mengatakan kitab Anda sudah benar sementara Anda tidak bisa melihat aslinya seperti apa? Jawab. Lah itulah iman yang kami yakini sekarang. Barbar, masa iman datang dari terjemahan? Masa beriman pada terjemahan, barbar? Oh, iman. Bar. Tidak, kalian mengatakan bahwa itu tidak benar. Imani saja ujung-ujungnya imani saja. Masa beriman pakai terjemahan? Masa imani saja pakai terjemahan tuh gimana konsepnya? Bre, Yesus itu tuh nggak lahir di Jakarta. Yesus itu lahir di Palestina sana, bahasanya Yunani di sana. Sudah, kalian itu kan punya prinsip bahwa kami itu harus mengikuti kalian, mengikuti logika kalian kan itu.
Kalau kami kan mendalami Alkitab itu berdasarkan iman, bukan seperti kalian yang Lah, iya ini membaca maksudnya terus gini, melogikakan. menurut Selesai. logika lu, Bar, menurut Tidak akan logika. bisa nyatu. Tunggu. Bar. Tidak akan bisa nyatu. Bar, dengerin dulu, Siapa Bar. juga yang mau nyatu dengan manusia najis kayak kalian? Aneh-aneh aja. Bar, dengerin dulu, Bar. Bener nggak Apa logikanya? dasarnya? Bener nggak logikanya Kamu beriman lebih dari mulia terjemahan? dari kami. Bener nggak itu logikanya? Coba, jujur. Kenapa? Bener nggak logikanya beriman dari terjemahan? Benar nggak logika dari? Benar kalau cuma modal 5 tahun. Maksud pertanyaannya bagaimana? Itu kitab suci lu kan bahasa Indonesia. Itu bahasa aslinya Yesus, bahasa Indonesia. Ini siapa yang gerus? Iya. Bang Kores, noise, Bang Kores. Oh lagi iya. dicas. Oke, maaf. Mute. Iya, dari mana Anda bisa mengetahui terjemahan yang Anda gunakan itu sudah sesuai dengan perkataan Yesus? Ya saya meyakini saja. Terus Tuh, ya udah selesai. masalahnya kalau kami meyakini apa yang terjadi Enggak ada yang sekarang. salah kan, kita cuma nanya. Lah, Kita kan cuma Ya nanya sama seperti di apa yang Al-Quran, mendasarimu sama seperti di Al-Quran. mempercayai. Ternyata kamu sudah jawab, ya kami imani aja. Ya sudah, kami cukup tahu aja. Oh, ternyata orang Kristen ini seperti kucing, cuman percaya aja, nggak perlu belajar. Iya, karena kalian kan cuma membaca Alkitab dengan logika, bukan dengan iman. Jadi kita itu tidak ada titik temunya. Jadi tidak bisa diperdebatkan memang, Mas Bro. Tidak bisa Ada nggak diperdebatkan. kata iman di dalam bahasa Yunani? Ada nggak? Makanya kau barbar. Kalau nggak tahu, nggak punya ilmu, jangan sok-sok tahu. Nah, bukan sosok tahu. Saya memang juga ilmu agama saya memang tidak tinggi. Ya Tapi sama saya aja nggak cuma sok-sok mau- tahu di sini, bikin malu Kristen aja kau. Saya bikin malu Kristennya di mana? Ya itulah ditanya kau nggak bisa jawab. Pertanyaan apa? Gini, semua pertanyaan yang kalian tanyakan itu tidak perlu harus dijawab dengan mengikuti akal sehat kalian gitu. Kalau kalian bertanya sesuai dengan logika kalian itu seperti bertanya itu untuk mempermalukan, memperlesetkan orang Kristen. Kita sudah tahu lah tujuannya itu apa gitu. Karena ketika orang Kristen menjawab nanti berdasarkan iman, kalian tidak akan bisa terima. Yang menegur kamu tadi itu juga Kristen loh. Malu terhadap jawaban kau tuh. Imani saja Siapa? katanya. Itu saudara Kataro itu Kristen loh itu. Malu dia dengan jawabanmu, imani saja katamu tadi. Saya bilang ya kami meyakini saja. Terus apa salahnya ketika kami meyakini apa yang terjadi sekarang? Artinya kamu tidak menggunakan akal sehatmu. Kalau hanya modal imani saja. Itu masalahnya, Bos. Kasihan. kalau Kamu gini, ini diberi otak oleh Tuhan tapi nggak dipakai. Justru karena saya ini punya otak itu makanya jadi saya pengikut Yesus. Loh, katanya tadi punya iyalah. diimani saja. Kita tanya tadi apa kau katakan? Imani saja kan? Mana fungsi otakmu? Terus salahnya di mana? Salahnya Ya di mana? masalahnya kalau ketika kamu Saya imani bilang- saja itu otakmu nggak dipakai. Itu yang jadi masalah. Gimana sih ini orang? Kalian ini kan memaksakan. Bukan kehendak- maksa. Kenapa kami yang Saya memaksakan? Mana ada Bukan, kami yang Mas. memaksakan? Kami cuma tanya, apa Terus kenapa dasarmu kalian bilang, apa kenapa dasarmu kalian bilang percaya tidak? terhadap terjemahan sementara kamu tidak tahu aslinya kayak mana? Apa jawabanmu? Ya imani imani aja. saja. Nah, artinya akalmu tidak kau pakai. kalau akal saya tidak pakai, mungkin saya sudah tidak menjadi pengikut Yesus. Oke, dari mana akalmu bisa terima ada Tuhan mati dibunuh manusia? Itu kan konsep pemikiran kami yang seperti itu. Kami konsep Makanya pemikiran yang saya tanya, akalmu. Hei, yang saya tanya akalmu. Tadi kan kau mengatakan kalau akalku tidak berfungsi, tidak mungkin saya menyembah Yesus. Sekarang saya tanya, dari mana akalmu bisa bekerja? Tuhan pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia. Nah, itu kan konsep pemikiran kamu tuh yang Yang saya konsep tanya pemikiran kamu pemikiranmu, berbeda. kucluk. Yesus itu mati kagak?
Iya, mati. Nah, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, makanya saya tanya, bagaimana akalmu bisa terima Tuhan pencipta langit dan bumi mati dibunuh manusia? Coba. Yesus bangkit lagi nggak? Yesus bangkit lagi nggak? Saya tidak, kalau yang dikatakan bangkit banyak yang bangkit. Kalau yang dikatakan bangkit banyak yang bangkit. Lazarus juga bangkit, Debata juga bangkit. Banyak kalau yang bangkit itu. Tapi bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, kalau Yesus itu memotong-motong. Bung, yang saya tanya bukan masalah bangkitnya, Bung. Yang saya tanya, kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi mati? Kalau pencipta langit dan bumi mati, lalu siapa yang menjaga alam ini? Iya, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit enggak? Saya tidak peduli bangkit tidaknya. Yang saya tanya ini matinya mati, meskipun cuma semenit atau sedetik. Tuhan mati itu apa namanya? Ya udah, pada intinya kan dia bangkit dan naik ke surga. Bagaimana ceritanya ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati? Yang saya tanya akalmu, bukan akal-akalan. Saya tidak bisa menjawabkan semuanya di sini dengan mengikuti pola pikir kalian. Bukan pola pikir saya, pola pikirmu yang saya tanya. Kenapa pencipta yang maha kuasa, yang maha hidup, maha kekal, mati dibunuh oleh manusia sendiri, makhluknya sendiri? Kenapa bisa? Kecuali kalau dia tidak bangkit lagi dan naik ke surga. La haula wala quwata illa billah. Kamu meyakini dan mengimani itu karena dia bangkit kembali dan dia naik ke surga. La haula wala quwata illa billah. Ketika saya jawab begitu kan kalian tidak terima kan? Tuhan itu kekal tidak? Tuhan itu kekal tidak? Ya kekal lah, orang dia yang memiliki kuasa. Terus kalau kekal kenapa dia mati? Ya kan dia bangkit lagi, Bung. Yang namanya mati, yang namanya kekal tidak mati meski sedetik, kucluk. Artinya dia mati, dia hanya menyelesaikan tugasnya yang sebagai manusia. Gimana otaknya ini rusak kan? Memang otak kamu memang rusak. Memang nggak bisa diperdebatkan memang agama otakmu ini. Memang rusak. Karena masakan pencipta langit dan bumi. Itulah kelebihan. Mana ada kelebihan? Di mana? Ada kelebihan katanya. Alkitab itu bisa dibahasakan dalam semua negara. Dan orang lain semua bisa membacanya, tapi tidak mampu memahaminya seperti kalian ini. Oh bukan. Kalian itu bukan. Anda itu bukan memahami. Anda itu bukan memahami. Anda itu cuma mengimani. Bedakan memahami dengan mengimani. Tadi kan Anda sudah menjawab. Kami hanya mengimani saja. Beda dengan Al-Quran. Kamu mengimani, bukan memahami. Bedakan antara memahami dengan mengimani. Bedakan. Kamu harus belajar membedakan antara mengimani dengan memahami. Kau harus pahami itu. Antara mengimani dengan memahami kamu harus paham. Oke? Yang namanya kekal itu tidak bisa merasakan kematian, namanya kekal. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia. Kenapa buktinya dia hanya manusia? Karena dia mati, karena dia manusia. Bukti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia, itu aja. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Berarti Yesus sama dengan bukan Tuhan. Yang menuhankan Yesus pasti orang gila. Yakinlah itu. Karena otaknya nggak difungsikan. Gini Bang, yang aku dengar, yang aku pernah dapat masuk ke gereja, ini dapat dari pendeta lah ya kan? Iya. Kalau secara tubuhnya ya memang mati, jiwa dan rohnya itu nggak mati. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau jasadnya Yesus itu jelas adalah jasad Tuhanmu juga. Nggak bisa tidak. Baca Kolose 2 nomor 9. Jasadnya Yesus. Percuma dijelaskan karena mereka tidak akan mengerti. Mereka Kolose 2 nomor 9, Kolose 2 nomor 9, jasadnya Yesus itu adalah jasad Tuhan. Ketika jasad Tuhan mati, ya mati. Mau apa lagi? Jangan kalian mengatakan bahwa jasadnya Yesus itu jasad manusia.
Di dalam Kolose 2 nomor 9, jasadnya Yesus itu adalah jasad Tuhan. Maka ketika jasadnya Yesus itu mati, maka jasad Tuhanmu mati, Tuhanmu mati. Tuhan Kristen pernah tidak ada di atas muka bumi ini selama 3 hari 3 malam. Itu agama apa itu? Yang menganut ajaran kayak begitu. Agama sedeng. Itu kan pemikiran Jangan Juma gitu lah, Bang. begitu. Itu kan pemikiran Itu kan abang. pemikiran Juma. Nah Iya, sekarang kalau pemikiran alam Juma. semesta ini bisa nggak tanpa Tuhan? Rohnya Yesus itu udah ada sebelum alam semesta ini ada, Bang. Bagaimana ceritanya sampean ini? Filipi Sudah, 2 nomor Cuma 6. kita menjelaskan. Filipi karena 2. berbicara ini Bukan begitu, Barbar. Bukan begitu. Kamu Ya, hanya berdasarkan- saya bacakan dalilmu, dalil kitabmu yang mengatakan bahwa yang Tuhanmu akal-akalan itu kalian lah. Kok jadi kami yang dibilang akal-akalan orang? Ya orang kami yang akal-akalan, beriman kepada Tuhan. akal-akalan, Kami dibilang akal-akalan. karena bertentangan dengan kitabmu sendiri. Ini saya bacakan dalilnya. Konsepnya kalian ini kan bahwa kami harus mengikuti pemikiran kalian. Itu. Oh tidak, kamu harus mengikuti Ketika pemikiran ketika Bible. kami tidak Harus mau- mengikuti pemikiran Bible. Kamu jangan akal-akalan. Kamu mempermalukan agamamu Iya, kalau begitu, akal-akalan. kalau dijawab jangan protes. Kalau begitu kalau dijawab Saya jangan protes karena bertentangan dengan data Nah, di kitabmu, kucluk. Iya, sekarang saya Iya, saya apa? tanya. Iya apa? Kamu kan membaca Alkitab itu kan hanya sekedar membaca. Sedangkan lalu? kami saja diajarkan sebelum membaca Alkitab itu harus berdoa agar dikaruniai rahmat dan Roh Kudus. Rahmat itu bahasa Quran. Roh Kudus juga bahasa Quran. Roh dan Kudus itu bahasa dari Quran. Rahmat Itu juga apa adalah salahnya? bahasa Quran. Apa salahnya? Nah, sekarang Ya, itu apa bahasa salahnya? Yunaninya apa? Nipu-nipu aja kau. Kenapa Dengarkan. harus pakai bahasa Yunani? Kenapa kamu harus berpatokan ke Kenapa Yunani? kamu menggunakan Kenapa bahasa harus kamu berpatokan ke Quran? Yunani? Kucluk, kamu nggak percaya diri dengan agamamu. Dengar. Hah? Yesus Kristus itu Tuhannya umat, bukan Tuhan orang Yunani saja. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Tuhannya Kakekmu umat. sebleng. Sekarang saya tanya samamu, apakah Maria Iya, yang Pak, melahirkan kamu bocor Yesus? ini. Dengar. Apakah Maria, mamanya Yesus, menyembah Yesus? Iya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ketika Bunda Maria sebelum mengandung Tuhan Yesus, bahwa dia sudah didatangkan oleh Roh Kudus, dan dia diberitahukan bahwa akan dia Mulai gila. Mulai gila. Ngarang-ngarang cerita. Tidak mau terima. Ngarang cerita. Mulai Tuhan Yesus datang. Coba. Mana dalilnya? Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Di mana? Yang ngarang cerita. Ya kau Di cari mana sendiri, dalilnya? biar kau belajar. Kau Di cari mana sendiri, biar kau dalilnya belajar. Maria menyembah anaknya? Di mana? Kau cari sendiri biar kau belajar, biar kau dapat jalan kebenaran. Kau buka Alkitab. Memalukan. Saya tidak bisa kau paksakan saya untuk mengikuti kau biar saya mualaf. Yang memalukan Yesus itu kamu. adalah Yang memalukan Tuhannya itu umat. kamu. Umat gila. Memalukan itu kamu. Umat kulup. Ditanya, mana buktikan? Coba Maria menyembah anaknya di mana tertulis? Kau Cari lihat sendiri. lah di Alkitab. Cari Biar sendiri kau- katanya. Iya. Cari sendiri. Biar kau dapat hikmat. Biar kau dapat hikmat di Alkitab. Hikmat itu bahasa Quran lagi tuh. Apa lagi tuh Ya, hikmat terus tuh? apa salahnya? Terus apa salahnya? Iya, hikmat itu apa? salahnya? Iya, Saya apa baca salahnya? Bible supaya dapat apa? Apa salahnya kalau itu dari bahasa Arab? Kenapa? Salahnya apa? Seperti yang saya Kenapa bilang, kau ke Islam-Islaman? Kenapa kau tidak percaya Tuhannya diri dengan umat. agamamu? Kau tidak percaya diri dengan agamamu? Loh, emangnya kan saya sudah seperti yang saya katakan, Tuhan Yesus itu Tuhannya umat, bukan Tuhan Yunani. Yesus Ya Tuhan, Allah. Yesus Tuhannya umat. Tuhan kau aja kali, Tuhannya orang gila aja kali, orang gila aja yang menuhankan manusia. Itu hak Makanya saya berbicara tanya seperti samamu, itu. Itu hak saya tanya saya samamu, berbicara seperti di itu. mana Itu hak dalilnya Maria menuhankan anaknya? Mana dalilnya? Iya, itu tadi yang seperti yang saya bilang, sebelum dia mengandung Tuhannya. Yesus, dia kan sudah diurapi dengan Sebelum dia mengandung Tuhannya, bilang gitu. Sebelum dia mengandung Tuhannya, bilang gitu coba.
sebelum dia mengandung anak sang juru selamat. Itulah yang saya bilang tadi. Ketika dijelaskan itu kalian tidak akan terima. Allahu Akbar. Karena memang Allahu kalian Akbar. itu kan Allahu sifatnya Akbar, itu Masya bagaimana Allah. biar orang Inilah mengikuti agama, pemikiran inilah. kalian. Ini kalau Tapi agama ketika- pagan kan, agama tapi pagan ketika- dia ketika kalian dia tidak lilit, mampu, dia ketika lilit kalian tidak mampu lidahnya, menarik kami dia melilit mengikuti lidahnya. Itulah perkataan akibatnya, kalian, itulah kalian akibatnya kalau tertawa. menyembah manusia Kalian begitu. tertawa. Kalian tertawa ketika Saya minta orang dalilnya tidak- mana? Maria ketika kalian, menyembah anaknya, mana dalilnya? kau carilah di Alkitab. Biar ada kerjaanmu. Biar kau dapat jalan kebenaran. Aduh, dasar Banyak yang penipu. mualaf Kristnya on semua. Dasar penipu. Dasar penipu. Kau itu sedang menipu dirimu. Kau suruh saya cari dalilnya di Bible. Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Maria menyembah anaknya, enggak ada. Yang menyembah Yesus itu hanya orang Roma, Yunani. Sampai ke Belanda, sampai ke Portugis, mereka bawa ke Nusantara, kalian ikuti. Tidak ada Maria menyembah anaknya. Gini. Konsep yang parah ini, kucluk. konsep yang kau maksud dia menyembah itu konsep bagaimana? Konsep dia bersujud Seperti atau yang dia- kamu lakukan, seperti yang kau lakukan sekarang ini. Ada enggak Maria melakukan itu kepada Yesus? Ada? Ada. Emang yang kami lakukan bagaimana? Kamu Sebenarnya yang mempertuhankan manusia. Kau anggap makanya Tuhan mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Kau pergi Kami gereja nyembah-nyembah Yesus anak orang. Mana Maria membuktikan bahwa dia menyembah anaknya? Karena yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu yang mengandung dirinya, bukan kalian. Coba, di mana Maria mempraktekkan menuhankan anaknya? Di mana? Iya, makanya saya tanya sama kamu. Iya apa? Iya apa? Saya sedang Konsep- bertanya, kenapa kamu bertanya? Saya Iya, tanya konsep- samamu. Saya tanya, supaya saya tidak yang terjebak tahu dengan pertanyaan Yesus, tahu. yang paling Supaya tahu saya Yesus itu tidak adalah terjebak dengan ibunya. pertanyaan tahu. Ibunya mengandung 9 bulan. Dia menyusui 2 tahun. Dia membesarkan sampai 13 tahun. Lalu dia yang menyelamatkan, yang menurunkan dari tiang salib. Dia yang mengurapi mayatnya ketika dia mati. Yang lebih tahu tentang anaknya adalah ibu kandungnya sendiri. Tunjukkan di mana buktinya sang ibu mempertuhankan anaknya seperti kalian praktekkan hari ini. Silakan. Ya, kalau masalah itu kok cari saja di Alkitab. Itu ada di Alkitab. Itu ada. Bunda Maria sudah mengakui bahwa apa yang dikandungnya itu bahwa itu adalah juru selamat. Para Kristen. Kapanlah kalian itu bisa sadar? Barbar. Cobalah sikit pelan-pelan kau hantamkan kepalamu ke tembok, mana tahu bisa berfungsi. Tidak. Daripada kau kayak begini. Tidak, Maria yang lebih tahu anaknya. Anaknya itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau bukan? Yang tahu itu adalah Maria, bukan kamu yang hanya korban penjajah, bukan. Saya tanya samamu, mana dalilnya? Mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Ketika ditanya, mana dalilnya Maria menyembah anaknya layaknya Kristen menyembah anak manusia? Mana dalilnya? Cari di Bible. Cari aja di Bible. Ya carilah, biar kau dapat pengurapan. Apa sayur diurap? Sayur Secara urap. tidak langsung memang kamu itu sudah menghina Tuhan, ya kan? Tuhan yang Ya kamu yang menghina Tuhan. Masakan ada Tuhan datang ke bumi netek, Tuhan dibunuh. Ya menghina Tuhan itu kau, kuculuk. Kau nggak sadar kau itu pencipta langit dan bumi, masakan diludahin mukanya. Pencipta langit dan bumi ditampar. Pencipta langit dan bumi nonotnya dipotong. Pencipta langit dan bumi dibunuh di atas tiang salib. Yang menghina Tuhan itu kau, barbar. Cocoklah namamu itu, barbar, cocok. Itu kan pemikiran kamu yang seperti itu. Kok jadi pemikiran saya? Faktanya Yesus diludahi mukanya. Iya atau tidak? Bung, begini. Bung. Semua yang kamu ucapkan. Saya tanya samamu, benar tidak Yesus mukanya diludahin? Kutanya dulu. Jawab. Benar tidak mukanya Yesus diludahi? Ya, ketika saya jawab kau diam ya. Kau diam. Iya.
Ya. Ah, apa yang kau ucapkan itu memang semua benar. Nah, Tapi bukan berarti. dengar, tunggu. Apakah muka yang diludahi itu kemuliaan atau kehinaan? Dengar. Apakah wajah yang diludahi itu kemuliaan atau kehinaan? Jawab. Kau diam dulu, Kadrun. Kau diam dulu. Kadrun pula kau bawa. Siapa yang kemudian bertemu Tuhannya di padang gurun? Siapa? Ya, kau dengar dulu. Iya, saya tanya dulu. Siapa yang bertemu dengan Tuhan? Siapa yang Tuhannya di padang gurun? Siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pada saat Rasulnya Paulus menuju ke Damsyik, dia bertemu Tuhan di padang gurun. Siapa Tuhan yang ada di padang gurun? Siapa? Mau memberi saya waktu untuk menjawab. Kau bilang kadrun tadi. Kadrun itu kepanjangannya kafir dungu. Kafir dari dulu. Nah, sekarang saya tanya, Tuhannya siapa yang pernah ada di padang gurun bertemu Paulus? Itu Tuhannya siapa? Kita kembali yang kau pertanyakan. Kita kembali. Mari kita kembali. Makanya hati-hati kau bicara. Hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ketika kau mengatakan kadrun itu kafir dungu dari dulu. Paham? Ketika kau mengatakan kadrun itu adalah penyembah Tuhan yang ada di padang gurun. Yesus pernah ada di padang gurun, Bung. Hati-hati kau bicara, hati-hati ya, hati-hati. Oke. Nah, sekarang apakah memuliakan atau dimuliakan ketika wajah Tuhan diludahin? Itu penghinaan atau penghormatan? Jawab. Ketika dia dihina, diludahi, diapakan? Apakah dia menjadi seperti orang yang berdosa ataukah dia tidak untuk lain? Pertanyaan saya barbar, ketika wajahnya diludahi itu penghormatan atau penghinaan? Jawab. Ketika dia diludahi, dia tidak akan tetap menjadi orang yang terhina, tetap dia orang yang mulia. Pertanyaan saya, Kucluk. Tidak bisa. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan kamu sudah minjam kata berkah. Kamu sudah pinjam kata hikmat. Tapi kamu tidak berhikmat. Kamu tidak punya berkat berbicara. Pertanyaan saya sederhana. Ketika wajah Tuhanmu diludahin, itu penghargaan atau penghinaan? Jawab. Ya ketika dia diludahi bukan berarti dia terhina. Loh, bukan berarti dia terhina, tidak. Mau ndak aku ludahi mukamu? Mau ndak aku pinjam mukamu sebentar aku ludahin ya, sebagai penghormatan? Habis itu saya kencingin mukamu ya. Itu aja jawabanmu menandakan bahwa diludahin itu adalah penghinaan. Tapi bukan berarti dia terhina, tapi bukan berarti terhina. Kalau meludahi wajah bukan penghinaan, boleh enggak saya ludahi mukamu? Dia penghinaan, tapi bukan berarti Yesus terhina. Lah, apa itu namanya? Muka diludahin, siapa yang terhina pada saat mukanya Yesus diludahin? Siapa yang terhina? Kamu atau Yesus? Tidak ada yang terhina. Mau enggak aku ludahi mukamu? Mau? Tidak ada yang berprinsip yang mengatakan terhina. Kalian mau pasang wajahmu pasang. Wajahmu pasang dulu. Saya ingin menghormati kamu dengan meludahi mukamu, boleh? Berjilid-jilid. Pantasan aja orang Kristen ini kalau ke Israel sering wajahnya diludahi sama Yahudi. Ternyata diludahin itu sebuah penghormatan. Itu kan pemikiran si Juma. Loh, kalau begitu boleh enggak saya ludahi mukamu? Boleh enggak? Ya tidak boleh lah. Ya kenapa bisa? Ya tidak boleh. Kenapa bisa tidak boleh? Ya kenapa bisa? Ya itu hak saya. Kalau saya melarang. Kalau kamu wajah yang manusia biasa melarang wajahmu diludahi, bagaimana dengan Tuhanmu? Hanya di agama Kristen yang menghinakan Tuhannya sendiri.
Paham kau? Umat Islam itu datang memuliakan Tuhanmu. Dia tidak pernah teraniaya seperti yang kamu pikirkan, seperti yang kamu imani. Dia diselamatkan oleh Tuhannya ke langit, bukan malah diludahin, bukan malah ditampar. Paham kau? Pemikiran Zuma. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah kamu suka? Sekarang saya tanya, apakah kamu suka? Apakah kamu suka ketika Tuhanmu dihinakan? Kamu suka ketika Tuhanmu dihinakan? Kamu suka? Itu kan pemikiran Zuma. Saya tanya pemikiranmu. Kamu suka kalau Tuhanmu dihinakan? Pemikiran Zuma. Nggak ada jawaban lagi si barbar nih. Kabur aja lah. Bagaimana itu saudara Kafaro? Temanmu Kristen kenapa kayak gitu? Aneh kali dia kurasa. Tahu lah bang, pusing kepala saya. Kafaro ini dari sekte mana bang? Sudah mulai oleng. Kristen bang. Hah? Kristen. Oh, Kristen, bukan Protestan. Ya. Protestan. Kata-kata orang waktu aku pergi ke gereja kan ketemu kawan Kristen. Kalian kalau nggak punya ilmu jangan naik-naik lab orang Islam katanya. Kalian kena hujat nanti katanya. Apakah tadi saya hujat? Sekarang saya tanya saudara Kafaro, apakah sepanjang dialog tadi aku menghujat? Ya lah bang, ludah-ludah kayak gitu bang. Nah, itu kan memberikan contoh. Masakan ada Tuhan pencipta langit dan bumi dihinakan dengan diludahi wajahnya? Kamu rela Tuhanmu diludahin? Gini aja lah bang, berdasarkan iman kami Kristen. Kami mengatakan Yesus itu kan Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tapi terus? kalian sebagai umat Muslim meyakinkan diri kalian bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Apa penyebab kalian itu yang meyakinkan diri kalian itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Bagaimana ceritanya ataupun ayat-ayatnya yang bisa bikin Yesus itu bukan Tuhan? Satu, di dalam kitabmu dikatakan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Jadi kami harus mengimani Yesus sebagai Tuhan atau manusia? Yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah antikristus. Kami nggak mau disebut antikristus. Di dalam kitabmu, penyesat dan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kami umat Islam mengimaninya sebagai manusia. Anda? Berarti Yesus itu sama dengan Isa. Kalau yang datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil itu cuma satu oknum, bukan dua oknum, bukan tiga oknum, bukan empat oknum, satu oknum aja. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Kalian menyebut siapa orang yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Kalian sebut Yesus kan? Benar kan? Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Oke? Apakah kita menyebut Isa, Yesus, Yesua ini ada tiga pribadi atau satu pribadi? Satu pribadi. Yang membedakannya adalah konsep agama kita. Siapa agama di antara Islam dan Kristen yang salah menceritakan tentang manusia bernama Isa itu? Kristen. Kristen yang salah. Enggak lah bang, enggak salah Kristen. Kami percaya dengan iman kami gitu. Oke, kita ambil satu poin. Yesus mengatakan, oknum ini mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Di Islam dikatakan bahwa Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan ilahi untuk kalian. Iman kami terkait pengakuan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah engkau dan aku hanya utusan, berkesesuaian dengan Al-Quran. Sekarang, di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan di samping Tuhan yang tadi? Tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan Tuhan itu ada dua? Di mana? Berdasarkan kalau kami datang ke gereja kan gitu kan. Nah, berarti nggak salah kan? Iya, seperti berarti yang tidak salah kan? Ayat berarti katakan benar itu seperti itu. Berarti Apakah tidak kami salah.
Berarti Saya tidak salah kan? sebagai lahir dari Kristen, orang tua Kristen, nenek Kristen, yang agama udah berumur berapa ribu tahun yang lalu. Siapa yang salah gitu? Kalau abang menyalah-nyalahkan kami. Ya Anda yang salah. Kok kami yang salah? Lah, Siapa memang yang Yesus memulai? memang Yesus pernah mengajarkan 2 Tuhan. Pernah Yesus mengajarkan 2 Tuhan, pernah. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan aku, Engkau satu-satunya Tuhan, dan aku hanya utusan. Ini Rasulullahi ilaikum. Hanya umat Islam yang mendudukkan Isa, Yesus pada tempat yang sesungguhnya. Kristen mendudukkan Yesus pada tempat yang tidak semestinya. Di antaranya Nabi Allah yang ditampar, diludahin, dibunuh, itu tempat yang tidak semestinya. Tapi itu adalah merupakan suatu kebanggaan agama saudara. Itu adalah penghinaan bagi kami. Paham? Tapi kan itu faktanya. Fakta di mana? Kalau itu adalah fakta, maka Yerusalem sekarang menjadi pusat Kristen. Kenapa masih ada praktisi Torah di sana? Kenapa masih ada praktisi Torah yang tidak mengakui Yesus, yang tidak mengakui Kristen? Kenapa? Kenapa justru Kristen berpusat di Roma? Kenapa? Kenapa tidak berpusat di Yerusalem? Kalau itu fakta. Mana siapa bilang berpusat di Roma? Lah, Vatikan itu di mana? Vatikan di Roma. Ya, terus kenapa tidak berpusatnya di Israel? Karena Terus Rasul apa Paulus bilang kami berpusat di bang yang menyebarkan agama, mengajarkan kami. Bagus. Karena Kristen itu adalah agama yang disebarkan oleh Paulus, bukan Yesus yang menyebarkan Kristen itu. Udah terjawab bukan? Kristen tidak berasal dari Yesus. Muridnya Yesus. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Di Nah, mana gini aja lah, daftar? Bang. Saya nggak mau menunjukkan dalilnya karena saya awam ilmu agama. Karena gitu. tidak ada dalilnya. Bang, Begini, tunggu. Saudara Kafaro. Siapa? Bang Suma tidak digaji, Bang. Anda tidak perlu bayar perpuluhan. Anda tidak perlu menunggu hari Minggu untuk bertemu dengan Bang Suma. Kapanpun, hari apapun, jam berapapun, Anda gratis kalau ingin belajar Bible terhadap Bang Suma. Nggak perlu ke gereja. Saya lebih paham daripada pendeta saudara tentang Bible. Pendeta hanya mengajarkan poin-poin yang ada berkesinambungan dengan perpuluhan. Bang Suma kagak. Saya nggak butuh apa-apa dari Anda. Saya hanya ingin Anda kemudian tercerahkan. Agama Kristen yang sebenarnya seperti ini. Ajaran Yesus sebenarnya seperti ini. Anda banyak pengetahuan dari sumber yang valid daripada orang yang mengetahui ilmunya tapi menyembunyikan demi fulus. Gimana faktanya? Faktanya di mana? Saya bertanya, di mana faktanya Yesus mengajarkan imannya kepada orang-orang pemakan babi, ibadah hari Minggu yang tidak bersunat? Di mana itu Yesus pernah mengajarkan orang-orang yang tidak bersunat? Di mana? Di mana? Di mana Yesus pernah duduk semeja, semajelis, sejemaat dengan orang-orang yang tidak bersunat? Di mana? Memang Sementara harus sedetail itu. Oh iya dong, karena Yesus datang sebagai praktisi Torah. Yesus datang bukan sebagai penginjil, dalam arti kata seperti pendeta dan pastor. Yesus datang sebagai praktisi Torah. Kitabnya Yesus adalah kitab Taurat. Hikmat pengajaran Taurat itulah yang disebut dengan Injil, pengabaran. Tapi Yesus tidak pernah mengabarkan apapun tentang Taurat kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Berarti Kristen, abang mengatakan ajaran Paulus dengan Yesus berbeda gitu. jelas berbeda. Laksana langit dan bumi. Apa tolak ukurnya abang yang mengatakan kalau ajarannya berbeda? Baik. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah dan langit ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Versus ajaran Yesus di dalam Efesus 2 nomor 15. Paulus. Ya, Paulus. Maaf, terima kasih guru.
Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah dan perintah yang ada di dalamnya. Bertentangan 1000%. Yesus mewajibkan sunat, Paulus melarang sunat. Yesus mengajarkan menyembah kepada esensi yang tak terlihat, Paulus mengajarkan menyembah Yesus yang adalah manusia. Yesus mengajarkan bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan, Paulus mengajarkan dia adalah orang yang mati untuk bangkit menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Paulus mengajarkan dirinya adalah serigala dari keturunan Benyamin. Roma 1 nomor 11. Kisah para Rasul 26 nomor 23 nomor 6. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, engkau menjadikan orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Paulus adalah ahli Taurat, Paulus adalah orang Farisi, Paulus adalah orang munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma mengaku Roma, kepada orang Yunani dia mengaku Yunani. Menyeberangi lautan, dia sampai ke Kiliki, menjelajahi daratan, dia sampai ke Damsik, sampai ke Antioquia dan seterusnya. Dan kemudian mentobatkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani ditobatkan menjadi pengikut agamanya, dan 2 kali lebih jahat. Apa kejahatan 2 kalinya itu? Mereka orang-orang Roma diajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tetapi Paulus mengajarkan kepada Romawi dan Yunani non-Yahudi untuk menyembah kepada sesamanya manusia, yaitu Yesus anak Maria. Jedor. Aduh. Tidak bang, nggak gitu bang. Kayak gini, apa namanya itu? Yesus kan orang Yahudi. Bagaimana mungkin dia mengajarkan menyimpang dari ajaran Yesus? Yesus mengajarkan sebelum langit dan bumi setitik pun tidak boleh batal dari hukum Taurat. Saya kasih contoh. Di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, pergilah ke hadapan imam, perlihatkanlah dirimu di sana, berikanlah persembahanmu, persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Sementara Paulus mengajarkan di Ibrani 2 nomor 8, di Ibrani 9 nomor 28, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang dipersembahkan kepada Theos. Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan, Paulus mengajarkan mempersembahkan anak manusia bernama Yesus. Masih mau datang kau besok? Masih mau kau datang besok? Tak bang, pusing malah bang, ngerokok asal. Makanya Bung, makanya saudara-saudaraku, Rafael, Kafaro, di negara kita ini sudah berdiri sebuah yayasan. Apa nama yayasan itu? Apologet Islam Indonesia. Salah satu tujuannya adalah mengajarkan Kristen-Kristen yang masih bisa diselamatkan dari doktrin dan dogma gereja. Mereka kita ajari Bible secara gratis. Anda buka Bible, kami yang membacakan. Kalau ada yang salah, tegur kami. Tetapi intinya, kami akan menuntun Anda untuk memahami Bible. Gratis, tanpa tendensi doktrin dan dogma. Semata-mata untuk meluruskan apa yang Anda imani selama ini. Iman kami sudah lurus bang. Kalau lurus, kenapa menyembah kepada anak Maria? Nah, dia kan juga Tuhan. Dari mana kemudian ada ajaran Yesus dia adalah Tuhan itu sendiri? Dia mati terus bangkit. Kalau mati alasan untuk menjadi Tuhan, apakah itu ada syarat untuk mengimani Tuhannya Nabi Musa? Untuk beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, harus beriman kepada Tuhan yang mati baru bangkit. Ada nggak kaidah itu? Nah, syarat menjadi Tuhan harus mati lalu bangkit? Ada?
Bang, cuma Tuhan yang bisa bangkit sendiri tanpa dibangkitkan oleh orang lain. Ini dia. Hati. Silakan akhi, guru, tunjukkan dalilnya. Yesus dibangkitkan di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Agar dia dibangkitkan untuk hidup, agar menjadi Tuhan. Baca. Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Ya dia sendiri. Inilah yang saya katakan, kalian membengkokkan ajaran kalian sendiri. Bukan membengkokkan. Kalau ada dalilnya Yesus dibangkitkan? Iya, kan imannya kami kan dia itu Tuhan Allah dan Bapa dan Roh Kudus. Inilah yang saya katakan, iman kalian harus kita luruskan gratis. Dengar, kisah para dengar saudara. Dengar, kisah para rasul 2 nomor 32. Ini pembelajaran Bible gratis tanpa perpuluhan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dibangkitkan dalam bahasa Yunani di situ jelas dikatakan dengan kata anistemi. Anistemi itu adalah dalam keadaan mati lalu kemudian bangun dan bangkit. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini Yesus dibangkitkan. Kisah para Rasul 2:24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Yesus dibangkitkan. Dia adalah mayat yang dibangkitkan untuk hidup. Oke? Mana bangkit sendiri, Bang? Ayatnya mana, Bang? Ya kan iman kami seperti itu. Aduh, Bang, berarti Dia imanmu Tuhan tidak sesuai dengan turun ke Bible, dunia Bang. untuk menebus dosa manusia. Dengan cara itu dia harus menjadi manusia dulu. Emang Berarti itu jadi masalah ya buat berarti kalian. imanmu Ya? tidak sesuai dengan kitabmu, kan? Kalau di dalam kitabmu Yesus itu dibangkitkan, kenapa Anda meyakini yang berbeda gitu loh? Jelas-jelas di dalam kisah para Rasul 2 ayat 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Yesus itu diselamatkan dari alam maut. Kok alam maut? Itu tuh kisah para Rasul 2 kisah para Rasul 2 ayat 24. Tuh. Ku baca lagi ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, tuh dia. Dia ditolong di situ, Pak. Alam mautnya di mana? Salah baca tadi saya. Sengsara maut, sengsara jadi maut. Ya, kalian jangan salahkan gitu. Artinya Yesus itu dibangkitkan. Menurut Anda bangkit sendiri, mana ayatnya? Yesus dibangkitkan dengan kuasa Allah. Ya terus, mana Yesus bangkit sendiri? Tidak ada dalilnya, nggak ada dalilnya Yesus itu bangkit sendiri. Dengarkan. Ini paling sibuk-sibuk sekali. Dengarkan. Kayak gitu. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusaddannakumus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh iblis. Sungguh iblis itu musuh nyata bagimu. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala kad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dallati takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam datang membawa keterangan kepada Bani Israel, Nabi Isa kemudian berkata, apa kata beliau? Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepada aku. Innallaha huwar rabbi wa rabbukum
fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengajarkan hal yang sama. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Ini yang disampaikan oleh Nabi Isa. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Buang semua jauh-jauh ajaran Paulus. Ikuti Yesus. Dialah jalan, kebenaran dan hidup itu untuk menuju kepada Allah. Jangan justru Yesus yang jalan kamu sembah. Hanya dengan modal mati bangkit. Jangan. Ini saya hanya meluruskan. Sebagai apologet Islam saya hanya meluruskan. Anda tidak perlu bayar. Apa sih susahnya ketika Anda semua hanya menyembah kepada Tuhan yang mengutus Yesus? Kenapa sih harus menyembah Yesusnya? Bukankah Yesus mengajarkan dia sendiri, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku wahai Maria, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Kenapa Anda harus menyembah Yesus? Kenapa enggak menyembah Tuhan yang mengutus Yesus aja? Kenapa? Itu dia berbicara sebagai bentuk kemanusiaannya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah. Itu Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah. Itu versi ya bang. Yang menjadi manusia itu adalah anak Maria, ciptaan Tuhan. Dia datang sebagai wujud manusia. Yang mengajarkan itu bukan Yesus, Bung. Yang mengajarkan itu Paulus. Filipi, ingat surat Filipi yang dilontarkan, yang dituliskan Paulus itu hanya untuk orang Romawi dan Yunani, bukan untuk kita orang Indonesia. Paulus menuliskan di dalam suratnya Filipi, yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Elohim mengambil rupa seorang hamba, dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Elohim telah merendahkan dirinya, dan Elohim taat sampai mati, bahkan Elohim mati di atas tiang salib. Ini ajaran Paulus, Bung. Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Ya, bang. Kalau Anda ingin mengikuti Paulus, silakan Anda menyembah anak Maria. Tapi kalau Anda ingin menjadi pengikut Yesus, katakan La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Gimana itu, bang? Rasul itu bahasa Arab. Arti Rasul itu utusan. Kalau diterjemahkan, Yesus adalah utusan Allah. Itu versi Islam. Bukan versi Islam. Coba Anda baca kitab saudara. Betapa banyak dalil pengakuan Yesus mengatakan aku adalah utusan Allah. Dengarkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan, bukan dikenal sebagai Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau jadi pengikut Paulus atau mau jadi pengikut Yesus?